15 cara pintar mengatur keuangan rumah tangga. Ada banyak cara mengatur keuangan rumah tangga, terutama bagi kamu yang ingin menghemat pendapatan dan belanja bulanan. Perencanaan keuangan juga penting agar kebutuhan rumah tangga tidak terganggu dengan keinginan yang sifatnya konsumtif. Kalau begitu, bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga yang paling tepat? Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini. Tips berikut ini cocok diterapkan jika saat ini kamu memiliki masalah dalam manajemen keuangan keluarga. Tidak hanya itu, cara-cara di bawah ini juga bisa membantu dalam mewujudkan rencana keuangan di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, simak tips mengatur keuangan rumah tangga berikut ini. Nomor 1. Membawa bekal makanan. Salah satu cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros adalah dengan membawa bekal sendiri saat bepergian. Utamanya, jika kamu saat ini bekerja kantoran atau memiliki aktivitas di luar rumah. Tidak hanya menghemat pengeluaran keuangan, membawa bekal sendiri juga akan menjamin kebersihan, gizi, dan kesehatan makanan. Ketika kamu tidak membawa bekal sendiri, tentunya akan menguras isi dompet, apalagi jika harga makanannya mahal. Terlebih, jika berada di lingkungan yang cenderung suka jajan, kamu bisa saja tergoda untuk ikut membeli cemilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, membawa makanan sendiri dari rumah bisa menjadi salah satu siasat jitu dalam mengelola keuangan rumah tangga yang efektif. Namun, kamu tidak perlu khawatir dengan pilihan makanannya, cukup sediakan nasi dan lauk sederhana dengan harga sesuai kebutuhan. Nomor 2. Disiplin menabung. Disiplin menabung adalah salah satu cara paling efektif dalam mengelola gaji. Oleh sebab itu, pastikan kamu menyediakan sejumlah uang untuk ditabung setelah gajian. Misalnya, dengan menyisihkan minimal 10% dari gaji yang bisa kamu gunakan untuk membayar kebutuhan mendesak. Hal ini perlu kamu lakukan supaya kondisi finansial keluarga selalu siap dalam menghadapi setiap goncangan ekonomi. Oleh karenanya, kamu perlu mempunyai semangat dan alasan yang kuat dalam menabung supaya jumlahnya terus bertambah setiap bulan. Salah satu cara efektif agar gaji bulanan bisa tersimpan dengan baik adalah dengan menyiapkan satu rekening khusus untuk menabung. Cara ini cukup ampuh bagi kamu yang mudah tergoda untuk menghabiskan uang di rekening bank. Nomor 3. Buat anggaran belanja. Salah satu cara mengatur keuangan bulanan rumah tangga yang paling ampuh adalah dengan membuat anggaran belanja setiap bulannya. Hal ini bisa menghindari kamu dari gaya hidup boros. Tulislah dengan rinci setiap kebutuhan dan keinginan yang akan dibelanjakan setiap bulan. Langkah ini perlu kamu lakukan agar aliran gaji bisa terkontrol dan memprioritaskan mana kebutuhan dan keinginan. Nomor 4. Jangan mudah tergoda. Pengeluaran rumah tangga bisa terganggu ketika kamu mudah tergoda untuk membeli sesuatu yang bukan menjadi prioritas. Misalnya, saat bepergian ke pusat perbelanjaan, terlebih lagi ketika baru menerima gaji. Kamu akan menemukan banyak penawaran dan promo. Baik itu melalui brosur, media sosial, dan katalog. Namun, kamu harus selalu ingat untuk melawan godaan tersebut agar selalu mengutamakan kebutuhan keluarga. Nomor 5. Prioritaskan kebutuhan. Kamu perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya wajib untuk terpenuhi, misalnya membayar tagihan listrik. Sementara itu, keinginan sifatnya opsional dan tidak wajib, contohnya membeli barang untuk hobi. Oleh sebab itu, kamu perlu mengutamakan kebutuhan ketimbang keinginan. Jika sesuatu tersebut hanya sekadar keinginan semata, pertimbangkan dengan matang sebelum kamu memutuskan untuk membelinya. Nomor 6. Batasi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit bisa membuatmu tidak sadar saat menghabiskannya. Adapun, cara pembayaran non-tunai ini bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga menjadi sulit berhemat. Tentunya, kartu kredit akan memudahkanmu dalam berbelanja, tetapi kamu harus selalu ingat untuk tidak terjebak dalam tagihan yang membengkak setiap bulannya. Oleh sebab itu, batasilah penggunaan kartu kredit supaya finansial rumah tangga tidak terbebani dengan tagihan kartu kredit. Nomor 7. Lupakan gengsi. Jauhkanlah hidupmu dari rasa gengsi, terlebih jika kamu memiliki lingkaran pertemanan yang cenderung hedonis.
Untuk itu, kamu perlu memilih lingkungan yang bisa mendukung berhasilnya perencanaan keuangan rumah tangga. Misalnya, ketika teman-temanmu berbelanja, kamu perlu berhemat dan menahan gengsi untuk tidak ikut-ikutan membeli barang yang bukan menjadi prioritas. Jika teman-teman di kantor memilih makan di mall, kamu harus melupakan rasa gengsi dengan membawa bekal dari rumah. Tentunya, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Namun, cara ini penting untukmu jika benar-benar berniat untuk mengatur keuangan rumah tangga agar pengeluaran tetap terjaga. Nomor 8. Menjual barang lama. Jika kamu ingin membeli barang baru, tidak ada salahnya untuk menjual barang-barang lama terlebih dahulu. Dengan begitu, hasil penjualan barang lama bisa kamu gunakan untuk membeli barang baru sehingga tidak mempengaruhi keuangan rumah tangga. Contoh penting yang perlu kamu perhatikan, yaitu ketika ingin membeli laptop baru. Ketika laptop lama milikmu masih layak jual, maka tidak ada salahnya untuk menjualnya terlebih dahulu sebelum membeli yang baru. Nomor 9. Menghindari hutang. Atur keuangan milikmu dengan menghindari utang, entah itu kepada teman atau cicilan kredit. Tentunya, meminjam uang dengan pihak lain tidak hanya akan menyulitkanmu saja, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Jika kamu terlanjur berutang, maka utamakan pelunasannya, terlebih lagi pinjaman dengan bunga cicilan yang besar. Nomor 10. Kurangi belanja. Jika sudah berumah tangga, suami dan istri perlu menyamakan mindset untuk selalu berhemat, misalnya dengan mengurangi belanja di mall. Tentunya, kamu boleh berbelanja sesekali di mall ketika hendak mengatur keuangan keluarga. Namun, jangan menjadikan kegiatan shopping di mall menjadi rutinitas wajib. Oleh sebab itu, ketika hendak berhemat, tinggalkanlah kebiasaan berbelanja di mall yang cenderung membuatmu sulit untuk hidup hemat. Nomor 11. Alokasikan dana darurat. Masalah keuangan cenderung sulit diprediksi, apalagi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran. Oleh sebab itu, kamu perlu mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga. Kamu tidak harus menyiapkan dana darurat dengan nominal yang besar, cukup dengan mengatur gaji minimal 10% untuk kebutuhan dana darurat. Nomor 12. Kurangi nongkrong. Saat ini, ada banyak tempat nongkrong kekinian yang membuat gaya hidup semakin tinggi dan mempersulit pengelolaan keuangan. Misalnya, dengan menjamurnya coffee shop di setiap daerah. Oleh sebab itu, kamu perlu mengurangi aktivitas nongkrong yang cenderung menambah pengeluaran rumah tangga yang masuk. Adapun, kamu tetap diperbolehkan untuk nongkrong, selama tidak menghabiskan banyak uang. Jika kamu bisa berhemat dengan mengurangi aktivitas nongkrong, maka hal ini akan membantu mengatur keuangan rumah tangga. Nomor 13. Kurangi makan di luar. Mengatur keuangan rumah tangga secara efektif bisa dimulai dari mengurangi aktivitas membeli makanan dari luar. Salah satunya, dengan memesan makanan lewat aplikasi atau makan di restoran. Tentunya, hal ini akan menambah pengeluaran dan membuat keuangan rumah tangga terganggu. Oleh karenanya, mari membiasakan kehidupan berumah tangga dengan memasak makanan secara mandiri di rumah. Dengan begitu, kamu bisa hemat untuk membeli makanan karena memasak sendiri di rumah. Nomor 14. Kurangi penggunaan transportasi online. Terlalu sering menggunakan transportasi online hanya akan membuatmu sulit mencapai tujuan keuangan. Jika setiap hari beraktivitas dengan transportasi online, kamu perlu mempertimbangkan opsi lain yang jauh lebih hemat. Terlebih, jika saat ini penghasilanmu masih terbatas. Hal ini hanya akan menghambatmu dalam berhemat dan menjalankan rencana keuangan. Nomor 15. Hindari merokok. Harga rokok cenderung mahal dan menyebabkan kecanduan. Selain boros, merokok juga akan menimbulkan banyak masalah kesehatan di kemudian hari. Saat kamu mengalami sakit karena rokok, hal ini akan menghasilkan konsekuensi keuangan yang serius. Tentunya, akan membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit untuk berobat. Jika saat ini kamu merokok, mulailah untuk melatih diri dan mengurangi jumlah konsumsi rokok. Selain menghemat pengeluaran, berhenti merokok juga melatih dirimu untuk memulai gaya hidup sehat. Namun jika sekarang kamu sedang mengalami sakit akibat merokok berlebihan, sebaiknya segera konsultasikan kepada dokter. Konsultasi dengan dokter sekarang juga sudah semakin mudah,
Karena kamu bisa chat dokter secara online melalui aplikasi Ray ataupun secara offline.